Balik lagi di opsi BBTG, obrolan siang bawah tangga. Gila, ini tiba-tiba datang bintang tamu dari jauh. Deh, abal-abal gimana? Ngopi dulu lah. Kenalan dulu kali ya? Kenalan dulu boleh. Jadi, Iya. halo, nama saya Rico Ronaldo. Dan Asli. ini teman, asli loh. KTP Dan ini mana? teman KTP. saya ya. Ini Ini anak KTP. Nih. anak Oke. muda, pola hidup sehat. Sekarang sibuk apa kok? Sibuknya sekarang buat satu tahun terakhir nge-gym di dunia gym ya. Buat teman-teman kalau buat kesehatan kalian harus rajin olahraga. Berarti lu sekarang jadi trainer ya? Ya buat trainer di rumah kalau sekarang ke rumah-rumah. Jadi udah sibuk nih. Soalnya ini awal ketemu di tempat gym. Ya. Awal ketemu di tempat gym, ngobrol-ngobrol. Sekarang udah jarang kelihatan. Ya, nah, Ternyata lagi sibuk. gak apa-apa lah. Soalnya buat kesehatan kan, jadi kita harus benar-benar fokus. Nah ini gue pengen tahu cerita lu nih. Lu awal mulai nge-gym kapan? Awal mulai nge-gym itu sebenarnya dari 1,5 tahun. 1,5 tahun. 2005 2023-an. 2023. Ya, Di situ langsung di Rio. enggak di mana di Muncul. Awalnya di Muncul. Di Muncul. Di Rio mulai? Tapi 1,5 tahun itu enggak nge-gym awalnya. Ngeliatin Lu orang ngapain? nge-gym. Ngeliatin cewek Iya gitu. Ngeliatin yang seksi-seksi. Ya enggak lah. Itu ngeliatin kakak saya. Jadi kakak saya juga personal trainer juga. Nah, Sebetulnya personal trainer ya. ya personal trainer. Personal trainer. Nah, jadi ngelihat orang tuh badannya bagus-bagus semua kan. Nah, Kalau kakak lu main udah lama kan? dia udah si lama. Reno? Reno Ya, dia Reno udah lama. sampai 7 tahunan nge-gym. 7 tahun. Tapi jadi personal trainer 3 tahun 4 tahunan. dari pas COVID kemarin. Pas COVID dia jadi personal trainer. Nah, kalau saya sendiri kan lihat orang badannya bagus-bagus semua ya. Gimana abangnya juga kan sama kan, lihat Ya orang enggak lah, kalau gua bagus-bagus. pengennya sih buat sehat aja. Sehat. Tapi pengen kan badan bagus. Iyalah, itu Ya. bonus lah, karena nggak gampang ternyata. Susah ya. Susah. Jadi ya hitungannya baru ya. Baru kalau pure nge-gymnya itu 10 bulan sampai sekarang. 10 bulan. Sebulan. Berarti hitungannya hampir bareng ya? Ya kelas ya? Hampir. Hampir Hampir bareng. bareng, Iya, iya. berarti kan 2024 kan mulai di Rio. Di Rio, iya 2024. Iya, gua pertengahan 2024. Jadi saya kan dulu beratnya kecil ya, 49 kilo. Awalnya sih. Ya sebelum baru kenal awal 49 kilo. Enggak lah, pas gua kenal mah udah Itu udah kali. nge-gym. Iya. Itu udah nge-gym berapa bulan? 2 bulanan kalau nggak salah. Iya. Muncul. Nah, saya iri kan ke teman-teman, gimana nih kok bisa badannya keren-keren semua. Nah, dari kakak saya, dia personal trainer, ngajarin lah tentang beberapa dasar tentang fitness. Akhirnya ngikut, karena kan satu keluarga juga pada olahraga semua. Tapi selain fitness, dulunya pernah olahraga lain nggak? Kalau saya dulu atlet sprint. Ih, kencang berarti lari. Ya kenceng lah lari, dari kenyataan juga bisa gitu ya. Tapi pernah. Maksudnya pas atlet tuh sempet sampai Sekolah. tingkatan apa? Di ini tingkatan daerah doang. Tapi cepet fokus. Jadi sprinter. Fokus dulu pas waktu sekolah ya. Nah, tapi setelah sekolah udah enggak. Oh ternyata atlet ini. Ya. Sekarang Dulu. Iya dulu ya. Tapi kan seenggaknya jadi juga kan pengalaman juga kan. Ya pengalaman, tapi ya buat teman-teman tidak ada kata apa namanya sih, basic dulunya atlet ya, jadi kita sekarang harus ini gitu kan. Jadi semua juga bisa. Iya. Saya masih pengen ke depannya ikutan body contest lah, buat improve diri sendiri. Jadi biar punya goal sama tujuan. Ya. Nah, kalau abangnya gimana setelah pengalaman nge-gym di sini? Olahraga kan Gimana? 7 bulan ya? Kurang lebih. Cuma sempat kepotong kan. Ya kalau Hmm. misalnya gue juga ya biarpun bukan atlet tapi emang dari kecil kan emang hobi ya olahraga. Iya. Biarpun olahraga cuma sekedar main bola, badminton, tapi emang dari kecil udah biasa. Dan rasanya gimana setelah fitness sama sebelum fitness? Rasanya tuh ya banyak perbedaan dalam artian pas
pas lagi sebelum tuh gue sempat agak vakum tuh olahraga tuh. Biarpun ya sekali-sekali mah adalah badminton gitu. Tapi karena jarang-jarang akhirnya ya badan jadi nggak enak. Nah setelah fitness alhamdulillah jadi mulai teratur lagi tuh, karena seminggu kan kita rutin kan. Seminggu minimal ada 2-3 kali jadi ada olahraganya. Jadi emang tujuannya ya yang pertama sih buat sehat lah tentunya kan, buat sehat, terus ya ngurangin lemak badan nih. Badan udah mulai berlemak ya. Ya lumayan lah, alhamdulillah sih kecapai. Nah mungkin nanti tujuan kedepannya ya lebih apa ya, ya nggak ada target yang muluk-muluk sih, ini sih buat sehat aja yang pertama. Tapi ya buat badan bagus mah bonus ya. Ya kan katanya ini apa namanya, ketika usia juga bisa ngaruh kan. Iya. Jadi usia lu kan hitungannya masih muda banget nih. Ya di bawah 30 tahun. Iya masih di bawah 30. Ketika lu mau ngebentuk mungkin nanti lu bisa maksimalin otot yang bakal dibentuk kan. Sedangkan gua udah menjelang 40 kayaknya bakal berat tuh, benar nggak? Itu mitos apa fakta? Ya sebenarnya fakta, soalnya kan di atas umur 30 tahun nanti kita per 1% itu bakalan turun massa ototnya. Jadi kalau misalnya per 1 dekade 10 tahun, nah berarti dari abang nih sekarang nih umur nanti 40 tahun 10% tubuh ini nih Udah ototnya iya bakal berkurang. Nah makanya harus dijaga dengan fitness. Bukan halangan kalau misalnya kita buat bangun massa otot ya. Iya. Jadi harus dilakuin terus tiap Tetap hari. bisa ya, tetap bisa ngebangun, tapi mungkin ya karena bertambahnya usia mungkin beda lah sama progresnya lebih lama. Oke. Gitu. Tapi harus semangat. Siap. Ya pokoknya intinya lah jangan lupa lah buat olahraga. Karena kan itu salah satu buat ya yang jadiin badan kita sehat kan. Betul. Sehat. Terus dari fitness pun itu bisa nanti kita jadi ngatur pola makan, pola tidur jadi teratur, benar nggak? Iya, jadi kayak misalnya kita kan mau diet nih, kita tahu nih makanan yang baik, kayak kalorinya berapa, kayak gitu kan. Jadi kita tahu nih pemasukan, jadi kita lebih paham aja tentang kesehatan aja. Ya. Nah, terus masalah tidur kita harus benar-benar 7 jam, 8 jam, gitu kan. Itu sebetulnya impact sih. Iya kan, buat kehidupan sehari-hari. Biasanya nggak pernah olahraga, tidur bisa tengah malam, pas lagi ada olahraga, ya tubuh juga kan butuh istirahat. Betul. Nah itu istirahat tidur jadi lebih cepat. Nah, karena kan badan udah capek. Iya udah capek. Jadi kita tidur lebih cepat. Gitu. Berarti lu nih bakal full time di fitness nih ke depannya? Iya. Apa ada impian lain selain? Sebenarnya ada impian lain sih, ada gitu, pengennya bangun usaha sendiri. Ya namanya kita kan bermimpi ya. Punya tempat gym sendiri, biar bantu teman-teman. Amin, kita aminin aja. Iya, biar bantu teman-teman semua biar olahraga. Tapi di rumah kan sudah ada usaha sampingan juga? Ya, usaha sampingan tuh bareng-bareng. Bisa diinin. Jualan parfum ya. Jualan parfum. Enggak, jualan parfum. Itu parfumnya ada yang menggoda sama yang nggak menggoda gitu ya. Jadi ntar tinggal lihat aja linknya di bawah kalau misalnya mau lihat parfum yang menggoda. Tapi kan cuma parfum aja kan, banyak kan? Parfum terus kemarin strap yang buat alat-alat gym juga. Bisa juga nanti kita taruh di deskripsi aja. Iya. Oke. Jadi ya buat teman-teman jangan lupa buat sering olahraga. Mulai hari ini, detik ini juga. Buat yang belum. Kalau yang udah terusin ya. Konsisten. Karena di olahraga itu tidak ada yang instan. Ya abang sendiri 7 bulan mungkin sekarang ngerasanya kayak badannya kok nggak ada perubahan gitu kan. Iya udah kayak gitu-gitu aja. Iya. Cuma ya sebenarnya emang nggak ada target yang belum. Nah cuman kan seenggaknya kita tahu rasa di badan kita. Jadi lebih enak. Jadi kita nggak lihat secara visual aja. Yang dulunya sering sakit sekarang kan enggak gitu. tambah sakit ya tambah sakit kalau latihan kaki. Latihan kaki iya, saya ini baru latihan ya, jadi ini nggak bisa jalan sebenarnya 2 hari. sama 2 hari juga. Iya, aduh kita nyeret kaki itu Selasa ya kemarin ya, latihan kaki ya. Iya. Nah tapi nih balik lagi buat latihan kaki itu paling penting. Karena nanti di usia kita menjelang
apa namanya tua lah kalau ini ya. Itu tuh tulang ini kaki ini yang sangat berfungsi. Oh, karena dia kan yang nopang seluruh badan kan? Nah, iya. Banyak kejadian yang kayak jatuh di kamar mandi nih, tiba-tiba kok gitu kan. Nah, itu karena tulang ininya Nggak kuat. nggak kuat. Jadi untuk mencegahnya mulai sekarang detik ini juga mau tua mau muda kita harus latihan beban. Gitu. Tapi kalau ada yang suka latihan kayak lari itu nggak apa-apa. Bagus juga. Pokoknya intinya mah jangan apa? Jangan sampai nggak olahraga lah. Nah, betul. Karena kan banyak, terus juga dilihat sama ya kemampuan masing-masing, jangan dipaksain juga. Nah, terus gue mau nanya, kan di gym tuh banyak yang pada jadi nih. Iya. Nah, itu rata-rata banyak yang alami atau ada beberapa yang pakai ini apa namanya? Tambahan. Ya, tambahan ya. Steroid ya? Ya, steroid. Cuman ya kita sebutnya tambahan aja ya. Iya. Gitu. Sebenarnya untuk tambahan-tambahan kayak gitu tuh untuk yang umurnya udah apa namanya di atas 35 tahun, 40 tahun itu biasanya pakai. Itu fungsinya? Karena kan kayak hormon-hormonnya kan udah pada menurun. Nah, fungsinya yang tambahan ini adalah menaikkan hormon-hormon tersebut gitu. Bukan naikin. Iya, jadi kalau misalnya kayak kita nih masih muda nih, kita tambahin hormonnya berarti kan tambah lebih cepet gitu aja simpelnya. Nah, jadi kalau misalnya abangnya nih sekarang kan hormonnya udah turun nih. Ya. Nah, ditambahin jadi hormonnya lebih banyak dibandingkan yang sebelumnya. Kalau terkait tenaganya juga beda? Ya, sama. Tergantung tambahannya tersebut ya. Oh, karena banyak jenisnya. Banyak gitu. Nanti ada yang disuntik-suntik juga ya? Ya itu kan ada yang suntik, ada yang obat dan yang lain. Ada yang susu. Ada. Kalau lu sendiri gimana? Kalau saya sendiri masih gue sendiri nih masih pure natural, alami. Jadi menggunakan nasi padang sama warteg. Makan masih bebas? Kalau lagi untuk maintenance nggak bebas. Oh, tetap dibatasin. Cuman dibatasinnya nggak kayak yang lagi diet ya. Kalau lagi diet kan kayak kita makan nggak boleh yang berminyak, garam kita lepas, gula ya. Tapi kalau misalnya untuk sekarang masih padang masih 4 bungkus bisa masuk. Serius? Masuk. Berarti udah nggak diet lagi? Nggak diet sekarang, karena udah buat maintenance aja. Nah, kalau untuk tadi kan lu ada impian mau ngikut kompetisi kan? Iya, kompetisi. Nah, itu ada rencana kapan? Mungkin di tahun 2026. Oh, berarti persiapan masih cukup lumayan ya? Cukup lama lah. Jadi biar soalnya kan kita natural ya, jadi kita karena ada kelas-kelasnya juga kan? Ada banyak kelas-kelas. Nah, yang paling bawah kalau sekarang kayaknya new beginner namanya. Dia hitungan berat juga enggak? Iya, hitungan berat. Tapi biasanya kelas-kelasnya ada yang kelas semua bisa masuk. Jadi ada yang kelas berat juga ada. Jadi kayak dari berat badannya bisa masuk nih, semua bisa daftar tuh. Jadi mau berat mau berapa jadi bisa. Bisa. Yang penting pede aja bisa tuh. Ada banyak kok. Teman-teman saya ada banyak yang mau. Ya kalau abangnya mau daftar juga bisa, nanti bareng aja. Malu lah. Badannya masih begini. Ntar polti. Ya kan kita latih mental ya. Tujuannya bukan cari uang. Kalau yang kayak gitu tujuannya kita benar-benar kayak cari goals kita sendiri, tujuan. Nanti kalau udah sampai ya alhamdulillah. Tapi sebelumnya pernah nggak? Apa baru besok mau ngikut? Nah, baru. Jadi pertama kali ya. Oh, first time nih. First time. Ya kita dukung lah. Supaya bisa maksimal nanti. Tapi dari abang sendiri nih buat keluarga, apakah ada olahraga semua nggak? Dari keluarga gitu ya, istri kebetulan sekarang lagi ikut-ikutan. Bagus. Tapi karena dia sendiri karena ya mungkin karena pengen kurus juga, terus juga karena ya gue juga lagi ini juga kan, olahraga itu juga kan, gym juga kan. Nah, dia ada kepengenan tuh, tapi kalau misalnya di tempat kita nih yang di Rio kayaknya kejauhan, akhirnya dia daftar di yang Fit Hub tuh. Di Fit Hub di Tamini, karena sekalian kan ada bocah kan les di sana kan. Jadi pas lagi nunggu bocah ya sekalian, atau pas lagi setelah itu di sana. Dekat rumah juga soalnya. Ya bagus lah, karena olahraga itu nggak matok umur ataupun
Ya tetaplah harus ya. Iya. Mau umur berapapun, karena di tempat gym juga kemarin ada yang usianya itu udah ada yang di atas 60 juga kan? Ada Pak Agus sama. Iya. Itu udah usianya udah udah lumayan, tapi badannya masih bagus ya. Bagus banget Bagus ya, banget. karena dia makan dijaga. Jadi ya buat olahraga mah pokoknya nomor 1 lah. Benar. Jadikan kalau kebutuhan kita. Ya olahraga sebagai kebutuhan kan? Iya, Ya, bukan Apa? lifestyle. Ya. Nama lifestyle. Jadi udah jadi gaya hidup buat olahraga. Bukan gaya-gayaan. Bukan gaya-gayaan yang kayak yang pamer-pamer kayak yang pakai topi. Ada tuh teman saya ya. Rambutnya dicet-cet. Iya, rambutnya dicet-cet gitu. Kadang kalau di depan kaca suka pamer-pamer badan gitu. Banyak tuh. Tapi ada juga teman-teman yang mungkin yang masih baru nih. Itu teman-teman kita banyak tuh yang sekarang baru mulai nih, benar-benar baru sekitaran sebulan ya Les ya. Ya. Ada 4 orang tuh. Itu ya mungkin ya ini udah punya junior sekarang. Wah, makanya banyak gaya ya kemarin ketemu gitu. Goblok. Udah ngajar-ngajarin ya. Oh iya. Nah kalau misalnya urutan main nih, ini biasanya atau lu kalau pas lagi jadi trainer, ya latihannya tuh ada tahapan-tahapannya nggak sih? Ya. Ini buat informasi juga buat yang baru-baru, nggak apa-apa kan bagi-bagi. Nggak apa-apa, aman. Jadi kalau tergantung situasi dan kondisi ya biasanya. Jadi kayak misalnya dia punya skoliosis ataupun apa punya tuh? Skoliosis itu tulang belakangnya yang bengkok. Oh bengkok apa bungkuk? Bungkuk. Kalau bungkuk bukan. Kalau bungkuk tuh kayak gini kan. Ya, kalau agak bungkuk dikit makanya. Kalau bungkuk beda, bungkuk. Kalau skoliosis itu bengkok, jadi ke kiri ke kanan di tulang belakang. Oh, jadi kayak gini. Lurus gitu ya? Kayak gini nih. Kalau tegap tapi kayak gini. Itu skoliosis. Jadi banyak penanganannya masing-masing ya. Jadi biasanya kalau buat yang kena kayak gitu bungkuk juga, biasanya fungsional dulu. Kita nggak langsung ke latihan beban, enggak. Jadi kayak lebih ke push up, pull up, itu yang dasar dulu gitu. Itu ada tuh. Ini loh, apa namanya? Itu sebutannya apa? Kalau yang diajarin itu sebutannya apa? Ya, fungsional itu namanya, fungsional training dulu. Enggak, maksudnya orang yang lo ajar tuh ada sebutannya khususnya sih kan? Enggak sih, personal trainer kan? Ya, kalau itu paling ya biasa aja sih, manggil nama, ya member aja lah. Nah, itu ada yang sekarang lo tanganin ada yang kayak gitu? Kalau kemarin rata-rata? Enggak sih, kalau klien saya kemarin ini. Kalau klien tuh ada yang kena bungkuk. Nah kalau bungkuk itu kita latihannya fokus di bagian back belakang nih, karena tulang punggungnya kan lemah misalnya. Ya, jadi kita harus latihan itu dulu. Itu berarti misalnya yang agak bungkuk dengan latihan punggung itu bisa ngaruh tuh? Bisa ngaruh, jadi nanti lama-lama tegap sendiri. Tapi kita butuh proses ya. Iya, kayak instan. Iya, di mana-mana. Instan ntar tiba-tiba patah bahaya. Iya. Bukannya tegap nanti malah ini kesana gimana? Kan. Nah itu sih kalau buat yang bungkuk bisa. Terus kalau kemarin klien saya yang rata-rata yang ibaratnya yang bungkuknya biasa aja. Biasa tuh masih pembelajarannya gimana? Ya paling fungsional training dulu, jadi hal-hal dasar kayak agility kayak gitu, power dulu kita lihat nih. Bahasa kayak gitu nanti ya nggak, paling kita ngelatih keseimbangan. Ya gitu. Ngelatih keseimbangan sama ngelatih kekuatan. Itu aja. Itu dengan ya tadi push up, sit up gitu? Iya, push up, plank. Iya. Push up, plank, sit up gitu. Jadi buat teman-teman ya kalau misalnya tadi bungkuk, kita bisa latihannya dengan bergantungan di di pintu ya, kayak pull up juga apa-apa pull up. Kalau nggak bisa pull up kan gelantung aja nggak apa-apa. Kayak monyet. Ya kayak monyet nggak apa-apa. Nah terus kalau misalnya lu kan melatih di rumah kan? Ya di rumah. Berarti minim dong alat-alat. Apa rata-rata pada punya alat di rumah? Nah beberapa ada yang punya. Nah kalau yang nggak punya, itu tadi tuh latihannya. Ya ada namanya alat TRX tuh namanya. TRX itu kayak kalian bisa cek aja nanti di Google kalau nggak di mana TRX. Jadi itu buat bantu juga, alat tambahan. Itu bentuknya kayak itu tali. Oke, tali. Tali biasa panjang. Tapi rata-rata dumbbell pasti pakai.
Dumbbell pasti pakai, soalnya dumbbell paling penting. Dumbbell pasti harus ada. Ya serba fungsi lah ya. Berguna tuh dumbbell. Kita bisa latihan apa aja pakai dumbbell. Oke, banyak banget nih ilmu yang kita dapat nih Ya. dari Bang Riko. Oke. Ya, berbagi lah. Iya. Kita nggak bisa bagi uang, ya berarti baginya bagi ilmu. Ya, insya Allah ilmu kan juga bermanfaat kan. Ya. Ya dapat pahala juga kan kalau kita bermanfaat buat orang lain kan. Nah terus mungkin buat informasi juga ini mungkin yang nggak banyak orang tahu kali ya. Apa? Kalau misalnya kalau yang dikasih tahu ke gua kan ketika kita latihan tuh ada beberapa otot, ada otot besar, otot kecil kan. Ya. Nah otot besar tuh mungkin lu bisa bantu jelasin nih ada apa aja nih otot besar. Otot besar itu kita jadi 3 aja lah ya, bagian depan di badan depan nih, chest, terus dada, back, sama kaki. Sama kaki. Bahu itu sebenarnya kecil. Oh, bahu kecil. Sebenarnya otot kecil. Kalau yang kemarin yang gua ini sih 4 itu ya. 4. Sebenarnya kecil itu otot kecil, cuman karena di bagian bahu ini itu nyatu ke chest sebenarnya. Oh, back juga sebetulnya agak ini juga nyambung. Iya, nyambung ke bagian bahu juga, yang bahu belakang. Oh, berarti ada 3 nih. Iya. Ada chest, back, sama kaki. Sebenarnya 3 itu yang paling besar. Nah, paling besar di tubuh kita itu kaki. Paling besar. Tapi banyak yang kakinya kecil tapi badannya gede-gede kan. Nah, itu. Padahal sangat sangat baik kalau kita latihan kaki gitu aja. Buat para suami-suami di rumah, ya ini ilmu ya. Kalau pengen kita kuat dan tahan lama, nah itu caranya kita latihan kaki. Itu buat semua teman-teman cobain dulu. Minimal squat. Ya, minimal squat kita bisa pakai beban aja, squat aja udah squat juga ya. Karena main kaki gini. Ya. Itu mah bukan main kaki gitu-nya. Tapi itu paling penting kaki, back sama dada. Nah itu otot besar baru otot kecil. Nah, otot kecilnya tricep, bicep, ya tricep, bicep, sama bahu. Selain itu ada ini perut. Oh iya, perut kita nggak pernah. Perut gimana? Apa? Rata-rata perut ada yang buncit nih. Nah itu ada tip atau trik khusus nggak buat mempercepat latihan perut? Karena banyak yang ketika orang badannya gemuk atau buncit, pengennya kurus malah latihan perut. Tapi kan kayaknya nggak maksimal ya kalau misalnya kayak gitu. Jadi kalau misalnya latihan perut ya, jadi bukannya kita tambah kurus, nanti malah visualnya kelihatan lebih besar. Karena kita latihan itu latihan tuh bangun massa otot, bukan ngurangin lemak. Jadi kalau misalnya kita perut segini nih, kita latihan tambah besar lagi karena ototnya nambah yang di perut gitu. Jadi kalau misalnya ini gimana? Makanan yang harus dijaga. Oh berarti ngurangin dulu nih. Ngurangin dari makanan, bukan ngurangin si jatuhnya. Jadi kayak kita lebih pintar memilih makanan yang baik sama yang enggak. Cheating. Apa istilahnya? Cheating. Diet lah jatuhnya. Kalau cheating nanti dosa ya. Cheating itu selingkuh. Bukan. Selingkuh. Cheating itu. Cheating. Berarti cheating ya? Aduh, parah ini. Kalau cheating itu berarti kita punya jatah makan bebas biasanya gitu, di luar diet. Kan ada istilah apa ini? Bulking kan? Iya, kalau bulking itu kita beneran naikin berat badan. Oh, malah kita naikin berat badan. Bulking sama cutting. Berarti bulking tuh lawannya diet. Lawannya cutting. Lawannya cutting. Iya, cutting itu diet lah jatuhnya. Gitu. Kalau misalnya mau ngecilin perut, kita harus benar-benar jaga makan sama kardio. Iya, buat yang keluarga sebenarnya agak susah itu kok. Iya sih. Berarti kalau secara simpel lagi nih, kalau kalian masih mau pengen makan banyak, berarti olahraganya harus dibanyakin. Nah, kalau misalnya makannya sedikit, olahraga sedikit juga nggak apa-apa. Gitu. Di rumah banyak tapi nggak olahraga. Nah, itu nanti jadinya om-om. Nah, kayak ini. Iya. Nanti perutnya kayak ibu-ibu hamil mau kan? Pendek, bulat lagi. Soalnya buat kalau kita punya badan proporsional kan kita pasti lebih pede. Benar. Mau yang udah beristri ataupun yang belum beristri itu lebih kepedeannya naik lah ya. Gitu.
gitu, pakai Tingkat baju pedenya lebih. iya, pakai baju lebih keren gitu kan. Kayak ada tuh yang pakai topi tuh biasanya suka, semenjak nge-gym dia sekarang bajunya keren-keren terus kan, Badannya sepatunya udah kelihatan jadi soalnya. iya, kalau jalan juga kayak gini Yes. kayak gini Baju-baju udah mulai ngepres juga tuh, iya, tangannya udah mulai kelihatan. kalau baru datang tuh kayak gini ya mas gitu. Ada yang salaman dada aja. Iya. Kalau mau salaman kayak gini dulu. Apalagi udah senior sekarang yang pakai topi. Udah punya junior banyak. Heeh. Kalau nggak pakai topi nanti kelihatan nih apa rambut catnya nanti. Jadi latihannya harus kalau buat latihan harian ya kalian bisa dibagi aja tuh. Kayak latihan otot besarnya tuh. Oh, seminggu bisa berapa kali diatur gitu ya? Gitu. Seminggu 3 kali misalnya nih, berarti ya udah bagian dada, punggung sama kaki gitu. Tinggal Nanti dibagi 3 aja. Tambahnya ya itu tadi bahu, Iya. tricep, Kalau misalnya bagian dada nih, perut. kita berarti bisa latihan perut sama bagian apa namanya bahu bagian depan. Kalau punggung bahu bagian belakang bisa. Tuh. Itu lumayan tuh apa banyak pembelajaran juga nih yang kita dapat nih hari ini nih. Ya. Sama kalau misalkan ini Pak, kita latihan full seminggu, itu maksudnya Itu alat bahaya nggak sih? baik atau seleksi sebenarnya? Nah, kalau buat latihan full seminggu, sebenarnya kan tubuh manusia kan butuh recovery ya. Ya. Jadi kita butuh istirahat, jadi nggak baik gitu aja. Oh, tetap harus ketika kita mau apa jadiin nggak boleh tuh kita full latihan. Iya, Harus jadi tetap butuh istirahat. betul. Jadi kalau misalnya mau nih 4 hari nih kita latihan full, nanti 2 hari kita libur. Nah 2 hari itu kita pure libur, nanti baru masuk lagi 4 kali lagi gitu. Oh, bukan 1 minggu langsung dibasmi semua nih. Iya. Enggak. Iya, ngerasanya kuat aja Ya, gitu. merasa kuat nih dalam 1 minggu. Habis Nah, minggu-minggu lainnya udah drop nih. aduh, nggak boleh. Malah bahaya nanti sakit tipes. Kalau misalnya pun seminggu full mau, biasanya itu ada tambahan yang kata saya tadi barusan, hormon tambahan itu. Oh, Jadi recovery-nya lebih cepat. buat ngebantu juga ya. Kalau kayak saya kan natural nih. Ah, Jadi butuh waktu 24 jam nih. Jadi ketika kita tidur nih recovery. Nah, kalau misalnya yang kita tambahan itu sehari juga langsung kayak bisa. sekarang tidur langsung besoknya udah aman lagi. udah enak lagi. Iya. Oh. Tapi Makanya ada efek samping nggak sih kalau pakai tambah lagi? banyak efek sampingnya, banyak. Jadi buat teman-teman kalau masih bisa natural aja. Yang penting kita sehat-sehat aja. Begitu Lumayan banyak ini hari ini kita dapat ilmu tentang kesehatan. Ya, berbagi aja lah. ya buat teman-teman semuanya, pokoknya jangan lupa tetap jaga kesehatan. Ya, hari ini kita temanya tentang olahraga. Tadi banyak tips yang udah dibagi sama Bang Riko. Semoga bermanfaat buat kita semua. Sebelum saya tutup, terima kasih buat yang udah nonton. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Betul. Oke. Jangan lupa like ya. Oke, terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.